Oke. Jadi kita di sini tuh dari manajemen FEBUB coach gitu. Dari saya Murtaza Hiri, bisa dipanggil Murtaza. Ini ada Tunggul, ini juga Abel juga biasa di sini gitu ya. Jadi maksud kita di sini tuh kita ada project nih coach gitu. Projectnya itu kita memahami model bisnis suatu usaha gitu. Dan dimana kita memahami juga manajemennya seperti apa gitu di model bisnis ini gitu. Nah kita memilih gym karena menurut kita tuh gym kayak beda aja gitu. Sama kalau UMKM misalnya gitu ya, dibanding dengan UMKM yang menjual produk biasa doang gitu. Karena kalau gym sendiri secara target pasar itu jelas gitu ya, banyak mahasiswa khususnya di Malang dan juga mungkin ada beberapa kayak karyawan juga yang sangat inilah mulai pengen ngolah badan misalnya gitu kan. Nah, itu jelas itu targetnya gitu. Nah juga di sini tuh sebenarnya kita pengen tahu dulu aja nih coach sebenarnya gitu ya. Ini kelihatan lagi sepi apa memang kayak gini keadaannya sekarang nih coach? Atau ada jam-jam tertentu nggak orang? Jadi kondisi gym itu tergantung ini, maksudnya jam-jamnya ya. Iya, mau sepi mau rame. Kalau peak hour-nya kalau biasanya pagi sama ada member pagi. Oh, member pagi. Member pagi. Maksudnya gini, mereka yang biasa datang di pagi hari setelah ngantar sekolah, kemudian sebelum masuk kantor, mereka nge-gym dulu. Melakukan aktivitas olahraga, gym, ikut kelas ataupun latihan beban, kemudian baru mereka melanjutkan aktivitas entah itu kerja, entah itu kuliah, entah itu nanti jemput anak dan sebagainya. Nah, kemudian yang siang-siang hari, itu ada aku bilang sih orang-orang yang berduit sih. Ada pasarnya sendiri. Jadi ada jam-jam sendiri. Jadi jamnya sepi bisa dilihat misalnya ada banyak mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa yang kira-kira di jam siang dia nggak ada kuliah. Sambil nunggu jam kuliah biasanya dia latihan dulu. Kemudian habisin waktu lah istilahnya. Kemudian setelah itu dia baru melakukan aktivitas selanjutnya. Atau orang-orang yang orang-orang kantor yang memilih waktu latihan yang sepi, dia memanfaatkan waktu makan siangnya untuk latihan. Kemudian yang peak hour-nya sebenarnya adalah sore ke malam. Karena di situ orang-orang sudah selesai, aku bilang selesai melakukan aktivitas kerjaannya, yang kuliah juga udah pulang kuliah, yang kerja juga selesai kerja. Ya, kemudian itu mereka akan datang ke gym untuk berolahraga. Dia bisa milih kelas, yang banyak perempuan sih suka milih kelas ya. Kemudian yang para cowok-cowok sukanya biasanya sih latihan beban. Ya, seperti itu. Jadi punya ini. Mereka sudah mereka sudah sejalan sebulan 2-3 bulan sudah tahu misalnya kapan ramenya, kapan sepinya, dan mereka bisa milih jam kedatangan mereka. Nah, kalau coach sendiri nih, ini kan coach juga nih. Coach sendiri ini posisinya berarti PT ya, private trainer. Iya. Kalau ada mungkin coach sendiri ada posisi lain di sini. Nah, di sini saya banyak bagian. Oh, banyak bagian. Kiranya PT doang gitu. Saya juga sebagai personal trainer ya, sebagai operational manager juga ya. Operational manager juga. Ngajar kelas juga ya. Ngajar kelas. Kelas apa? Ya, saya kebetulan dulu masih ngajar body combat sama body pump, kemudian sekarang sudah saya lepas kelas itu, saya cuma fokus di TRX saja. Berarti kalau sehari-hari berarti coach handle kelas juga, operasional juga, berarti sesi-sesinya juga. Kalau kita boleh tahu nih coach, saya nggak tahu juga sih sebenarnya ini gymnya berdiri tahun berapa nih coach? Kita masih berusia, kita lahir di September 2018. Termasuk baru ya. Tahun ya. Termasuk baru. Dengan konsep yang unik ya, tapi membuat orang nyaman. Soalnya ya ada sekat-sekatnya nih, jadi nyaman nggak sih kelihatannya? Iya, kelihatan nyaman gitu. Humi nggak ya? Humi banget. Di bagian situ itu mungkin yoga ya di situ coach ya. Ada yoga, ada pilates, ada hip hop di situ. Gitu. Nah, kelas besar ada zumba, ada body pump, body combat di situ. Kemudian di sini ada spinning ada di sini. Gitu. Kalau kita lihat kalau dari 2018 berarti udah cukup lama nih coach. Berarti kalau gitu awal kebangun gym nih gimana ceritanya waktu itu? Apa karena mahasiswa rame, apa banyak peminat, gimana ceritanya itu? Iya, mungkin karena ini ya kebutuhan ya. Sini melangkap pasar itu
dulu mungkin di Malang gym nggak begitu banyak. Oke, gymnya nggak banyak dulu di Malang. Gym yang konsepnya modern tidak banyak, bisa dihitung jari. Mungkin dari situ akhirnya owner punya ide untuk create sesuatu ya di apa aplikasian dalam bentuk yang modern yang yang pasarnya bisa mencakup semua golongan ya. Misalnya bisa pekerja, bisa mahasiswa, bisa eksekutif muda. Nah, itu bisa masuk semua. Berarti kalau ramenya di sini berarti mahasiswa dong, Coach? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Semua ada. Gimana, Coach? Mahasiswa ada. Kemudian berarti rata gitu, Coach? Rata. Oh, rata. Tapi di sini itu pasarnya adalah anak muda. Anak muda. Oke, pasarnya anak muda. Anak muda yang suka apa ya? Mulai ya, lagi senang-senangnya nyoba-nyoba ya. Jadi terus gini, sekarang kan pola hidup sehat itu kan orang udah mulai sadar ya. Betul. Ya mungkin kampanye di sosmed juga itu sangat-sangat banget ya. Menginformasikan informasi tentang pola hidup sehat itu akhirnya mereka juga cari gym yang pas buat mereka. Artinya pas dompetnya, cari nyamannya juga, cari temennya juga, cari vibe-nya juga, gitu. Berarti kalau kita lihat nih kan karena banyak nih Coach. Jadi Coach sempat mention gitu kan kalau ada kelas-kelasnya, beberapa kelas gitu. Kalau layanan utama dan rincian yang lainnya apa aja Coach, kalau boleh jelas? Jadi gini, jadi gini, kita satu gym itu yang dijual produknya adalah membership ya. Membership, Membershipnya itu ada bulanan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau sekali datang. Oh gitu. Membership yang kedua adalah personal trainer. Personal trainer. Jadi member-member yang membutuhkan hasil yang maksimal atau dibantu dengan goal latihan atau diajari latihan, mereka pakai jasa personal trainer. Gitu. Nah, jadi itulah produknya. Nanti baru produk itu didukung dengan fasilitasnya apa. Siap. Jadi ada produk, kemudian di dalam produk itu ada fasilitas. Fasilitasnya adalah ada fasilitas latihan, alat-alat latihan beban, kemudian ada alat-alat free weight kayak yang di sana nggak ada. Maksudnya nggak ada bantuan. Jadi udah free weight pakai dumbbell, pakai bar itu area free weight, kemudian ada area mesin. Nah, kayak mesin itu udah kan tinggal angkat, tinggal pakai. Lebih gampang sekarang alat-alat modern itu. Sudah ada clue-nya, ada gambarnya, bagaimana cara petunjuknya, tinggal pakai aja. Nah, kemudian ada area free weight, kemudian ini ada area cardio, di depannya ada treadmill, ada sepeda statis, ada cross trainer. Nah, area ini yang langsung menghadap ke stadion. Ya, kemudian ini kelas. Kelas itu juga maksudnya mereka sangat sangat laku. Ada kelasnya macam-macam. Ada Zumba, ada body combat. Ya body combat, body pump ini adalah satu kelas yang suatu program yang lisensinya udah internasional. Jadi makanya dibilang Les Mills body combat. Yang mahal itu kan Les Mills body combat. Les Mills body pumpnya. Itu kan kita harus beli license dari mereka. Nah, kemudian kita baru dapat programnya. Itu. Di kelas-kelas itu sangat membantu untuk menghidupkan suatu gym, menarik member itu untuk datang. Berbicara tentang menarik member nih, Coach, gitu. Biasanya kalau di gym ini tuh cara promosi paling kencengnya gimana tuh, Coach? Atau kayak kira-kira kalau zaman sekarang apa? Kan zaman teknologi ya. Teknologi gitu. Ya jujur selama ini yang paling kenceng adalah di media sosial. Karena media sosial itu kita nggak mana-mana tapi dunia tahu kita. Iya betul. Nah itu adalah hampir 90% ya kita pakai itu. Ya yang 10% hanya mulut ke mulut. Iya. Mulut ke mulut. Ya itu melengkapi. Melengkapi betul. Mereka tuh penasaran. Mereka akan cari tahu penasaran di mana dari IG. Nah kita akan semua share di IG, semua tentang fasilitas kita, tentang kelas kita, tentang harga kita. Nah, mereka bisa setelah mereka ngerasa mencari, mereka dapat, mereka hubungin kita. Ya, jadi ibaratnya kan ini kan ikan-ikan banyak ini ya. Udah, kita kasih informasi aja, kita kasih umpan udah ke mereka. Mereka akan makan umpan kita kan. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara medsos. Kalau
gini deh, kita ganti lagi nih coach topiknya. Kalau kita berbicara tentang operasional di gym ini sendiri gitu coach, kira-kira tadi saya sempat lewat gitu kan di depan ya, coach kayaknya lagi ngasih arahan gitu ke staff gitu ya. Nah, kalau lihat staffnya cukup banyak, kira-kira kalau total staff di sini tuh ada berapa banyak sih coach? Kita ada total ada ya. Jadi kita ada kurang lebih ada 16 orang. 16 orang. Okay. Jadi masing-masing ada di depan, di front ini di reception. Di reception, kemudian ada di instructor, di coach, kemudian kalau reception itu berapa orang coach? Ada reception kita ada 3 orang. 3 orang dibantu dengan 2 marketing, 1 admin. 1 admin. Oke. Kemudian kita ada coachnya ada 5 orang. Coachnya 5 orang. Gitu. Kemudian di housekeeping kita ada 6 orang. Housekeeping 6 orang. Ada teknisi 1 orang, ada valet 1 orang. Oke. Jadi semua, jadi kalau ke sini udah beres lah. Iya. Mau bawa mobil, tinggal ada valet, diparkir lagi. Nggak maksudnya mau kuliah belum mandi bisa mandi di sini. Masuk kotor, pulang jadi ganteng. Oke. Kalau tadi itu kan ada 16 itu coach. Itu sistemnya shift atau gimana itu? Shift. Shift. Shiftnya dari gimana tuh coach? Pagi, kita sore jam panjang ya. Jadi kita operasional jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Jadi kita ada 3 shift. Oke. Jadi untuk reception sama housekeeping ada 3 shift. Kalau coachnya 2 shift. 2 shift. Pagi, siang malam. Ya, siang malam. Karena gym ini gede nih coach, tadi kan ada 16 orang juga gitu. Pernah nggak coach nemu hal atau yang kayak hal yang challenging deh gitu dalam operasional sehari-hari gitu? Mungkin coach sebagai PT atau coach sebagai manajer juga tuh kalau dilihat ya tadi gitu. Jadi ya kalau bidang jasa itu challenge-nya apa sih? Pastinya. Jadi ada 2, ada eksternal dan internal. Betul. Ya. Internal itu dari tim kita sendiri. Jadi pastikan walaupun sudah tahu SOP-nya yang namanya human itu kan kadang-kadang kan ada capeknya, kemudian ada teledornya. Nah, itu adalah kenapa kita butuhin selalu ada briefing. Briefing itu daily briefing tujuannya adalah mengingatkan bahwa mereka itu di sini ya kamu adalah bagian dari kita. Sekali kamu teledor akan fatal karena itu akan menimbulkan komplain. Ya kita ya kan, jadi kita mengingatin. Sekarang orang nggak puas nggak bisa ngomong kok, nggak langsung ngomong nggak puas, tapi langsung diulasan. Oh iya. Itu adalah ulasan justru yang paling macam-macam nih. Jadi kita ngingetin bahwa minta tolong kerjasamanya, ayo kita sama-sama melayani mereka dengan baik. Karena ya jasa itu nggak bisa dirasa. Tapi kalau mereka seneng suka, udah. Ya, mereka akan datang dengan sendirinya. Ya kalau eksternal ya, ini customer itu pengennya the best pasti tapi gitu. The best ya kita sadar kita mungkin belum mampu melayani mereka 100%, tapi kita akan selalu berusaha untuk memberikan servis yang terbaik buat mereka. Ya, itu yang selama ini kita jaga. Ya komplain ada. Tapi kita minimalisir itu. Ya. Balik lagi itu gimana cara kita nge-treat customer tadi. Iya, gitu. betul. Tadi coach sempat mention ada SOP gitu ya. Nah, SOP itu apakah tertulis atau memang selalu daily reminder kayak coach biasa gitu? SOP itu pasti kita buat ya. Pasti buat. Jadi SOP itu ada sebelum bisnis ini ada. Jadi kita buat aturan secara tertulis buat masing-masing departemen yang nanti itu dipelajari dan diaplikasikan dalam mereka bekerja. Nah, itu adalah tuntunan mereka untuk bagaimana mereka bekerja. Ya. Termasuk nanti ada job desk-nya masing-masing. Iya, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan itu SOP itu kan kadang dia juga istilahnya inovasi ya. Kan kadang-kadang nggak saklek gitu. Kemudian ada perkembangan yang kita pasti mengikuti. Perbaiki. Kalau kita berbicara tentang manajemen dari pekerja nih, coach, gitu ya. Coach juga yang benar membawahi teman-teman kerja di sini gitu. Pernah nggak coach kalau merasa teman-teman yang kerja di sini itu ada yang kayak ada yang keluar sendirinya atau memang betah terus kerja di sini gitu? Ini problematika. Oh ya, gimana tuh problematikanya? Jadi anak-anak zaman sekarang saya bilang bang anak-anak kayak mereka itu ya
anak kuliahan atau anak-anak yang sudah SMA mau bekerja cari kerja, sebenarnya mereka niat cari kerjanya bagus, cuman tidak dibarengin dengan skillnya. Oh iya, betul. Kemudian skill dan mental. Dia berharap bahwa dunia kerja itu nyaman, enak, kemudian aku bisa duduk santai, kemudian dapat gaji. Tapi kenyataan di lapangan nggak seperti itu. Pasti ada arahan-arahan, ada masukan-masukan dari atasan, dari teman-teman mereka. Nah, kadang-kadang itu mereka nggak nyaman. Akhirnya yang terjadi adalah mereka stres. Mental mereka merasa, aku kok diginiin. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang biasa di dalam kerja. Cuman karena mentalnya nggak siap, akhirnya merasa ya wis aku keluar aja. Itu yang terjadi. Nah, kalau secara frekuensi sering apa gimana, Coach? Ya dibilang sering, ya bahkan gini, yang terjadi misalnya hari ini kerja besok udah hilang. Oh. Bisa gitu. Iya. Anak-anak SMA gitu. Oh, anak-anak SMA. Ada anak SMA dulu. Anak kuliah juga ada. Ada juga. Padahal kalau anak kuliah mah justru yang butuh kerja tahu. Jadi kerja baru sehari, kemudian besoknya nggak ada kabar. Ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Ada. Oke. Berarti kalau kayak gitu tantangan baru dong, Coach. Jadinya harus merekrut baru jadi, lagi gitu ya. Tantangan barunya adalah ya bagaimana kita bisa meyakinkan mereka. Ya banyak misalnya saya ngadepin maksudnya staff-staff yang hari pertama masih nangis, hari kedua masih nangis gitu ya. Saya bilangin, ya ini udah kerja. Ini kerja, tapi kamu harus bisa. Artinya ya kejadian hari ini bukan akhir segalanya, tapi kamu mau maju atau mau menyerah di sini, stop, terserah kamu. Tapi peluang kamu kalau maju kamu bisa berkembang. Tapi kalau kamu menyerah hari ini akan selesai. Nah itu cara saya motivasi mereka. Selalu dimotivasi terus. Iya, kita harus tahu. Jadi masalahnya di mana, kan orang-orang kan nggak tahu. Kita harus rangkul mereka kan. Betul. Ya, kalau nggak dirangkul ya mereka akan pergi. Iya. nggak selalu maksudnya nggak selalu kasih maksudnya apa ya, dimotivasi dirangkul disupport dikasih tahu juga gitu. Berarti kalau dengan selalu dimotivasi seperti itu berarti tingkat frekuensi yang keluar itu pasti betul, kurang, kurang. Kita ajak ngomong dulu maksudnya sebelum mereka ngambil keputusan. Maksud case-nya dia ngajuin resign gitu, dia ajak ngomong baik, kenapa, masalahmu ada apa, dia ajak ngomong. Misalnya Coach, kalau case-nya seperti ini, udah keluar gitu. Nah, Coach tentu butuh rekrut baru lagi. Gitu. Itu Coach sendiri yang rekrut? Oh, kita ada tim. Ada tim. Nah, ada HRD. Jadi kita misalnya minta tolong ke HRD, minta tolong kita komunikasi sama HRD, kita butuh A, B, C, staff ini dengan kualifikasi seperti ini, udah mereka yang interview, ya udah cocok, ya mereka akan jadi tim kita. Berarti kalau tadi Coach sempat mention, umumnya berarti dari SMA dan mahasiswa juga. Mahasiswa. Terus kalau seluruh prosesnya itu dari HRD-nya. Iya. Tapi Coach tahu prosesnya nggak? Saya cuma di info aja. Di info aja. Udah ready nih sama dari HRD. Ready nih. Okay. Ready, kemudian ditemukan saya, ngomong bentar sama saya, cocok, oke. Tapi kalau tadi ada case-nya Coach itu lucu juga sih, Coach. Maksudnya baru hari pertama masuk, keluar gitu. Terus ada nggak Coach yang masuk gitu, butuh adaptasi yang lama banget gitu? Ada nggak Coach kayak gitu? Ada. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda ya. Jadi agak-agak kita harus, tapi kan kita kasih masa tenggang 3 bulan ya. Oke. Kita masa tenggang 3 bulan. Kalau misalnya nggak bisa adaptasi ya kita mohon maaf. Nah, kita gimana bisa, maksudnya kita bisa support mereka, kita bantu mereka, kita motivasi mereka. Kalau selama 3 bulan nggak bisa beradaptasi, nggak mampu ya sudah. Karena operasional kita juga berjalan. Kita jalan. Tadi gini Coach, kan ada, ini masuk ke topik yang pengen kita cari tahu nih Coach, gitu, tentang kalau pengembangan karyawan sendiri, gitu, manajemen karyawan sendiri gitu. Kalau karyawannya baru masuk gitu Coach, ada nggak kayak training atau pelatihan dahulu gitu sebelum mereka terjun, misalnya kalau menjadi resepsionis mereka harus seperti apa, marketing seperti apa, atau mungkin personal trainer juga gitu. Iya. Jadi kalau setiap staff yang maksudnya sesuai dengan misalnya di resepsi ya kita kasih tahu, ya kita kasih tahu, kita training ya. Kita training langsung. Iya. Training langsung. Jadi sebelum training langsung kita udah bekali training sehari 2 hari sampai kurang lebih seminggu. Ya kurang lebih itu kita kasih waktu kurang lebih 1 bulan baru kita lepas. Trainingnya itu langsung. Berarti on job training berarti. On job training. Oke. Ya, tapi yang penting mereka sudah menguasai skill komputer ya.
Oke, berarti itu minimalnya. Nah, Minimalnya kemudian apa skill sih? komputer, skill komunikasi, mereka udah oke, kemudian langsung training on the job training. Beda lagi kalau personal trainer tahapannya agak lama. Oh, agak lama. Nah, jadi kan karena dia nggak bisa langsung jadi PT dong. Iya. Tahapannya agak lama. Jadi Agak kita lama. harus tahu tentang latihan, harus tahu anatomi, fisiologi, kemudian tahu apa istilahnya psikologi orang, psikologi olahraga orang, baru mereka bisa jadi personal trainer. Jadi itu Kalau PT ada sekolahan sendiri dong, Coach, gitu iya, ya? ada sertifikatnya Ada juga. sertifikatnya juga. Berarti kalau gitu yang membimbing biasanya langsung dari bagi misal kalau di resepsionis dan segala macamnya itu, misalnya resepsionisnya sendiri yang membimbing sebelumnya atau gimana? Iya, Coach? jadi dari tim ada, dari resepsionis langsung ada, kemudian saya sendiri. Oh, Coach juga. Jadi misalnya kayak ya misalnya saya tiap hari pasti akan nanyain gimana perkembangannya, Oh, kemudian oke. masalahnya di mana. Iya. Jadi kan itu bagian daripada manajerial kita ya, untuk mensupport mereka. Nggak mau kita langsung gelundung kamu itu Iya. tanpa kita bekali kan. Iya, betul. Pasti dipantau terus gitu Iya. kan, Coach, ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita pantau terus nih, Coach, ada nggak standar atau ukuran bahwasannya ini berhasil nih kita nge-trainee orang baru atau staff baru kita gitu. Itu gimana, Coach, biasanya? Standarnya mereka ya yang standar mereka ya kita bisa tahu mereka berhasil atau nggak berhasil dari minimal kesalahan mereka. Kesalahan mereka. Ya. oke. Jadi misalnya kan mereka misalnya hari ini harus masukin A, B, C, D, E, dan F, G ya. Masalah pembayaran, kemudian masalah stokan, kemudian masalah nominal dan sebagainya. Kemudian masalah penagihan dia berani atau enggak gitu kan. Oke. Mengingatin member kamu habis ya. Ada member kamu nggak ada diingatin. Iya, Nah, itu ada kemudian gitu. Oke. Kalau 1, 2, 3 kali dia miss, berarti dia kan nggak punya mental untuk itu. Iya. Tapi mereka udah lancar, nggak ada masalah, itu adalah ukuran itu berhasil. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang trainingnya sendiri dan kita melihat berhasil atau enggaknya gitu, Coach ya, ada nggak sesi yang dimana Coach sendiri tuh yang kayak ngelihat atau mengevaluasi staff-staff ini atau kayak ngelihat performanya udah betul atau belum nih? Kalau Nah, saya evaluasinya biasanya langsung face to face ya. oh, face to face. Jadi kalau aku kekurangannya apa, aku panggil, masalahnya di mana. Oke. Nah, kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ayo. Kalau nggak bisa ya sudah. Sudah. Itu tadi kan saya ada 16 orang ya, Coach ya. Jadi kan Itu kita semuanya, tahu Coach? performa mereka. Iya. Jadi kalau tahu mereka, ya idealnya mereka nggak bisa dievaluasi dari depan orang kan, rame-rame gitu kan, harus dipanggil satu-satu. Itu untuk controlling mereka ya, biar mereka tetap top form, punya performa yang selalu baik dan selalu baik. Iya. Itu secara personal kan, Coach ya. Ada nggak evaluasinya ini selain kalau tadi Coach juga mention bahwasanya ada setiap pagi itu kita briefing gitu. Ada nggak yang kayak evaluasi secara bersama gitu, Coach? Oh, evaluasi bersama bagian dari briefing tadi. Bagian dari briefing tadi. Oh. Briefing itu adalah mengingatin dan sekaligus evaluasi. Kita cari ada masalah apa hari ini, kemudian kita misalnya ada masalah kita selesaiin. Iya. Kemudian kita ngingetin lagi kalau misalnya ngingetin lagi sesuai dengan kerjaan mereka harus ngapain, kamu ngapain gitu. Oh, Itu sih. oke. Jadi dalam briefing itu adalah menginformasikan nggak banyak-banyak sih. Ada masalah nggak hari ini? Kalau ada masalah kita gimana nyelesainnya, kemudian ngingetin ke mereka harus ngapain. Oh, ketika kita briefing seperti itu sering banyak feedback nggak, Coach? Ya aku selalu ngasih support ya. Iya. Jadi dalam satu briefing itu saya nggak mau cari salah bener, tapi ayo mari lakukan sama-sama. Oh, gitu. Kalau cari salah bener ya nggak bakal udah ujungnya. nggak ada orang yang Iya. salah tetap disalahin nggak ada. Iya. Tapi sometimes kalau udah terlaluan saya selalu ngomong saya mohon maaf nunjuk si A. Gitu. Iya. Jadi itu sebagai contoh ini si A melakukan kejadian saya nggak maksudnya nggak mau mempermalukan di depan umum, tapi ini adalah sebagai contoh. Jangan mau teman-teman meniru si A. Iya. Nah, biar tahu tujuannya untuk itu. Kalau misalnya, Coach, ada nggak hal yang bisa diapresiasi dari karyawannya Coach misalnya gitu? Misalnya ada prestasi yang bisa dia lakukan misalnya gitu. Misal kayak dia ada misal teman-teman dari marketing misalnya penuh targetnya atau lebih targetnya. Coach sendiri pernah ngasih apresiasi sesuatu nggak gitu? Atau mungkin yang jadi lain gini, gitu? target itu nggak pernah terpenuhi ya. Gimana tuh? Ya dalam satu ini yang maksudnya target kita kan lumayan tinggi ya. Iya. Kadang-kadang tuntutannya tinggi, kadang target itu nggak terpenuhi, tapi kita selalu support. Gitu. Kalau misalnya
misalnya tercapai, saya biasanya sih ngajak teman-teman untuk ya udah makan bareng gitu. Oke. Bentuk dari bonding tim juga ya coach ya jadinya. Ya, sambil meeting sambil makan. Untuk apresiasi karena kita udah ada istilahnya tiap bulan kalau targetnya sesuai berapa persen mereka sudah dapat insentif sendiri-sendiri. Ya, sesuai dengan kapasitasnya. Itu sih. Kalau kita lihat di sisi lain nih coach, misalnya gini, ada member misalnya datang komplain gitu. Itu biasanya komplain ke siapa duluan coach biasanya? Biasanya ke depan dong. Ke depan, resepsionis dulu. Resepsionis dong. Oke. Resepsionis itu bagian enak dan nggak enak. Datang marah-marah, pulang marah-marah. Iya. Oke. Gitu. Kadang ada nggak ke coach sendiri? Kalau mereka nggak ini biasanya sering kok, misalnya minta janji mau ketemu manajemennya gitu. Ya udah. Ya saya biasanya selalu welcome ada mereka kapan mau datang gitu. Tapi nyatanya selama ini ya kalau udah ketemu dengan saya baik-baik saja tuh. Udah aman aja gitu. Gak jadi komplain sama ngobrol gitu. Oke, iya. Kan itu pendekatan dari manajernya juga ke customer juga sendiri gitu. Iya, aku juga nggak tahu ya kenapa seperti itu. Tapi saya ya intinya kalau ada orang komplain, saya selalu berpesan pada mereka selalu dengerin dengan baik, nggak usah di counter ya. Iya. Ya nggak usah di counter, dengerin baik-baik masalahnya apa, satu cukup dengerin dan sampai minta maaf. Udah cukup sekian. Itu kuncinya cuma di situ. Maksudnya ya itu customer kita. Iya. Ya, kalau misalnya ada masukan, terima kasih. Ya. Berarti nggak selalu yang kayak ditutup terus enggak, tapi kalau ketika ada masukan memang langsung diperbaiki lagi gitu. Iya. Termasuk ke challenging nih coach, misalnya gini. Ada case misalnya, masalah terbesar yang coach pernah hadapi terhadap staff apa coach? Indisipliner. Iya. Oke. Indisipliner dan inkonsisten. Mereka iya tapi nggak ngelakukan. Iya nggak. Kalau briefing gitu, kasih instruksi A, B, C, iya. Pak guru ditarik, ini belum dilakukan. Iya Pak, sorry belum. Berarti kalau berkonsisten sering dong kalau kayak gitu coach ya? Ya, tapi kita jadi gini, jadi kita kadang-kadang jangan terpancing emosi dengan kinerja mereka. Iya. Karena anak-anak sekarang harus, yang katanya seorang leader itu harus banyak omong, ya nggak sih? Iya betul. Ya kalau misalnya manajemennya diem aja ya akan bubrah kan. Ya kalau banyak ngomong, kasih tahu, jangan bosan untuk ngomongin mereka dengan inkonsisten mereka, dengan indisiplin mereka. Aman sekali sih kalau dilihat itu ya, apalagi memang kita bergeraknya di bidang jasa sendiri. Betul. Gitu. Challenging kedua nih misalnya coach gini, staff baru nih gitu coach. Ada nggak coach tahu atau nyadar gitu mereka tuh ada kesulitan gitu. Itu gimana coach cara ininya? Tergantung. Gini, kesulitannya dia kemampuannya bisa nggak beradaptasi. Oke. Ya, kalau kemampuannya bisa beradaptasi, kita ajak dengan baik-baik, kita ajak komunikasi, kita support, mereka bisa menyesuaikan, ayo, gitu. Tapi akhirnya mereka akan ada seleksi alam biasanya. Oke, iya. Betul. Seleksi alam ya. Merasa nggak nyaman, udah mereka akan pergi dengan sendirinya. Betul. Seperti itu. Sekarang seperti itu. Aku bilang seleksi alam ya. Iya, betul. Gak ada salah juga coach, itu kan ketika dia udah nggak nyaman nih dengan pekerjaannya. Betul. Mereka nggak ngomong-ngomong sama kita, cuman bisa-bisa udah nggak ada gitu. Iya. Lucu juga ya, berarti balik lagi tuh nggak inkonsisten tadi. Gitu. Iya. Oke. Satu aspek nih coach, misalnya ada case lain gitu. Ada nggak bagian operasional yang coach rasa masih perlu ditingkatkan lagi nih selama coach? Ini kan coach sendiri nih yang overview semuanya gitu. Yes, bagian operasional yang perlu ditingkatkan, semuanya perlu ditingkatkan sebenarnya. Oke. Ya, tapi apa ya? Yang perlu ditingkatin adalah satu pelayanan aku bilang apa ya? Kok rondo angel jawab ya? Jadi kayak pelayanan sama member gitu ya coach ya, sama customer yang perlu ditingkatkan atau seperti apa itu coach? Kalau di reception adalah kemampuan untuk maksudnya punya topeng. Oke. Jadi bagaimana dia itu bukan menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi orang lain yang sudah menjadi
kaitannya ya you reception, you harus greeting dengan baik, kamu harus melayani dengan senyum dan itu memang harus selalu diingatkan. Kadang-kadang mereka ada bad mood di jalan, ada apa, itu kan merusak suasana. Nah kemudian yang untuk di bagian coach sendiri adalah satu komunikasi dan masalah ini psikologi ya. Iya betul. Psikologi maksudnya bagaimana mengenal orang dan bagaimana nge-treat mereka. Jadi yang namanya PT itu tidak hanya bagaimana melatih mereka, tapi bagaimana mengenali psikologi orang, mengenali misalnya orang ini nge-treatnya seperti apa sih gitu. Iya, Nah, betul. itu harus selalu dikembangin. Karena semakin kesini orang itu semakin random. Ya. Ngomong tentang orang nih terakhir nih coach, gitu. Ada nggak satu hal yang coach harap bisa diimprove terkait nih secara dari staff-staffnya coach gitu, sumber daya manusia yang ada gitu. Kira-kira apa sih hal yang paling penting menurut coach yang perlu harus selalu diimprove? Iya, untuk coachnya sendiri ya. Sekarang kan dunia kebugaran kan selalu update ya. Iya. Jadi yang perlu diimprove adalah kemampuan dasar untuk upgrade pengetahuan tentang kebugaran. Nah, tentang kebugaran. Jadi sekarang dunia fitness itu udah kebugaran, orang-orang udah sadar, butuh bahwa latihan itu tidak hanya untuk kamu punya badan bagus, tapi bagaimana kamu bisa hidup lebih lama, kemudian bisa menikmati hidup, bisa jalan-jalan. Nah, itu artinya kan kita punya tubuh yang selalu fit dan bugar. Nah, kemampuan bagaimana mereka bisa punya ilmu itu, kemudian bisa menularkan itu ke customer mereka. Insight baru banget ini coach. Jadi saya baru tahu juga tuh kalau memang balik lagi apapun semuanya pasti balik lagi ke customer, gimana cara kita bisa melayani customer dengan baik. Betul. Jadi nggak ada orang yang hebat. Orang hebat adalah orang yang selalu ingin belajar. Cukup ya, saya juga jadi tahu gitu, jadi informasi baru lagi bagi saya sendiri gitu ya. Oh ternyata gym itu seperti ini konsep bisnisnya gitu. Oke deh kalau gitu, kayaknya itu aja sih. Iya, makasih banyak ya coach.